Halo, selamat siang Sobat Impact Talk. Berjumpa kembali dengan saya Debbie, host di Impact Talk Healthy Life, Happy Life. Di hari ini hari Rabu tanggal 15 September 2021. Seperti biasa Impact Talk hadir setiap hari Rabu dan hari Jumat ya, mulai di bulan September ini. Dan kalau Sobat Impact Talk telah melihat di poster, hari ini kita mau kembali berbicara dari buku Be a Better Dad Today, dan kita mau masuk ke panduan yang kedua tentang pernikahan yang utuh. Namun sebelum kita berbincang-bincang, saya mau menyapa Sobat Impact Talk yang dengan setia mengikuti Impact Talk. Terima kasih untuk setiap kehadiran dan kesetiaannya, dan mungkin Sobat Impact Talk juga mempunyai saran-saran, boleh disampaikan ya melalui nomor yang ada di layar, atau juga di deskripsi kita itu ada Google Form, dan juga bisa melalui website kita di idc.church. Dan untuk Sobat Impact Talk yang baru mengikuti Impact Talk hari ini, silakan bisa klik like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya bisa mengikuti setiap sajian online yang ada di YouTube channel ini. Karena selain Impact Talk, kita ada Morning Spirit, renungan pagi, itu jam 6 pagi. Lalu ada Impact Kids, itu renungan untuk anak-anak jam 8 pagi. Dan di malam hari kita ada Impact Family, itu jam 8 malam, renungan malam untuk keluarga. Dan juga di hari Sabtu, dan di Sabtu ini ya, tanggal 18, itu ada bincang-bincang untuk remaja, itu Chit Chat Teens. Dan seperti biasa juga kalau di hari Rabu, di sore hari, kita ada kebaktian jam doa, itu dimulai pukul 6 sore, dan dilakukannya melalui Zoom. Jadi kalau Sobat Impact Talk yang mau mengikuti, boleh tanya ya melalui nomor yang ada di layar ini untuk minta link Zoom-nya. Dan juga di hari Minggu, seperti biasanya setiap hari Minggu, kita ada ibadah kebaktian bersama, itu jam 8.30 dalam bahasa Indonesia, dan jam 10.30 dalam bahasa Inggris. Nah, kembali lagi kita mau berbincang-bincang ya hari ini tentang pernikahan yang utuh, apakah itu dan bagaimana caranya. Karena itu telah hadir narasumber kita melalui Zoom, Om Aren dan Tante Siwi. Halo. 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 Ya. Apa kabarnya Halo. Om, Tante? Baik. Baik, sehat-sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah ini Om, kita mau ngobrol lagi, masih terus ya belajar dari buku Be a Better Dad Today gitu. Nah, ini masuk ke bagian yang kedua ya Om ya, panduan yang kedua. Nah itu dari judulnya pernikahan yang utuh. Itu mungkin bisa dijelaskan dulu Om, pernikahan yang utuh mungkin idealnya seperti apa gitu Om? Oke, jadi ini adalah panduan kedua dari 10 panduan ya. Jadi ini kan judulnya Be a Better Dad Today kan ya. Judulnya Be a Better Dad Today. Itu ada 10 panduan. Panduan pertama itu yang lalu keluarga yang utama, keluarga bahagia, dan sekarang adalah panduan yang kedua yaitu pernikahan yang utuh gitu ya. Nah, sebenarnya buku ini membuat 10 panduan, dan masing-masing pun panduan itu sebenarnya dibuat sesederhana mungkin sama penulisnya. Jadi poin-poinnya itu sederhana sekali. Kalau masih ingat yang lalu, yang panduan 1 itu sangat sederhana ya, yang keluarga yang utama gitu ya. Lalu yang kedua ini pernikahan yang utuh juga sebenarnya sederhana. Jadi pernikahan yang utuh itu sebenarnya adalah ketika suami memberikan hadiah kepada anak-anaknya, gitu ya, berupa mengasihi ibunya anak-anak atau istrinya dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Sebenarnya intinya itu pernikahan yang utuh itu. Karena ini kan be a better dad, jadi dari sudut pandang suami ya. Apa yang suami mesti lakukan gitu ya, be a better dad. Jadi ini dari pihak si suami gitu. Nah, jadi pernikahan yang utuh itu adalah ketika si suami itu mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Nah, itulah pernikahan yang utuh sebenarnya. Intinya itu sebenarnya. Nah, cuma kenapa kenapa hal ini menjadi penting Om? Apakah pada perjalanannya itu
memang sulit untuk dilakukan kan, kalau mendengar terdengar simpel ya Om ya, mengasihi istri, mengasihi ibu dari anak-anak gitu. Tapi apakah dalam prakteknya memang sulit gitu Om? Makanya ini menjadi penting gitu untuk dibagikan di buku ini. Baca dari bukunya sih, penulisnya ya Josh Layton itu yang dari Amerika. Memang kan dia background-nya Amerika ya. Jadi kalau di background Amerika itu godaannya memang banyak. Jadi itu sebenarnya kan ada faktor intrinsik ya, dan ada faktor ekstrinsik ya. Ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Faktor dari dalam itu banyak dari memang karakter si bapak itu atau si laki-laki itu, pertama dari bawaannya, karakternya. Tapi bisa juga dari pendidikannya, apakah dia dididik untuk apa namanya, maksudnya ada orang yang memang mengajari dia bahwa sama istri itu harus setia gitu ya, atau memang orang-orang di sekitarnya, atau mungkin mendidiknya dengan oh setia hanya kalau di depan istrinya aja, kalau di belakang udah lain cerita gitu, atau setia hanya kalau di rumah aja, kalau di luar rumah udah lain cerita. Ada juga yang seperti itu. Lalu ada juga dilihat dari lingkungan teladan ya, jadi dia melihat contoh-contoh gitu ya. Kalau dilihat contoh-contohnya itu orang-orang memang menghargai, menghormati, mencintai istrinya dan setia, ada kemungkinan itu masuk ke pikiran dia dan dia menyetujui itu dan dia mengikuti itu sebagai teladannya. Tapi kalau misalnya dia melihat banyak contoh-contoh tidak seperti itu dan dia menyetujui tindakan itu, ya mungkin dia jadi tidak setia kepada istrinya. Cuma kalau dilihat dari statistik, kalau misalnya Amerika kan tingkat perceraian banyak ya, 50% atau bahkan lebih gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri juga sebenarnya kalau dibilang ada banyak ya banyak gitu ya. Tapi memang statistik jelasnya saya kurang tahu juga sih. Tapi memang itu sebenarnya kalau menurut saya sih itu suatu tantangan yang besar. Suatu tantangan yang besar bagi rumah tangga ya, ketika si suami itu memang mau memutuskan untuk mengasihi sungguh-sungguh dan setia sungguh-sungguh atau tidak. Jadi menurut saya apakah buku ini perlu? Ya memang perlu. Apakah suami itu harus mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh dan setia? Memang harus. Apakah ada banyak godaan? Kalau menurut saya ada banyak godaan memang. Gitu, ya. Tapi ya akhirnya ya itu, makanya bapak-bapak ya harus, suami-suami harus terus belajar dan diingatkan untuk hal ini ya Om ya jadinya. Ya, ya betul. Karena ya itu ternyata ya mungkin di luaran sana yang banyak godaan, tapi ya kalau punya prinsip yang benar, yang seperti tadi Om bagiin juga, ya dia bisa ya itu ya menjadi suami yang baik, menjadikan pernikahannya yang disebut ya yang utuh gitu ya Om ya. Ya, betul. Nah kalau juga perlu juga ini komunitas ya, komunitas buat sesama suami-suami yang memang ingin setia kepada istrinya gitu ya. Jadi bikin komunitas, ya komunitas yang satu pandangan gitu ya, gitu. Bertemannya dengan yang sama kayak begitulah. Ya. Tapi itu yang memperkuat juga. Yang satu pandangan yang benar tapi ya Om ya. Iya, Jangan sampai salah komunitas juga ya. Iya, betul. Dan kalau di sini di gereja ya kita ada komunitasnya yang disebut kelompok sekolah minggu ya, kan itu berbagai usia. Jadi ya kalau bapak-bapak juga ada, ibu-ibu ada, yang pasangan suami istri pun ada ya. Betul. Jadi ya itu bisa menolong untuk kalau ada masalah atau apa gitu yang dihadapin, bisa ini ya, bisa saling berbagi dan dikuatkan ya, dan tetap di jalan yang benar. Di jalan yang benar. Betul. Iya. Nah, kalau ini maksudnya kalau selain disebut kalau pernikahan yang utuh itu kan berarti ya ada suami dan istri gitu ya. Ya karena tadi kan suami, tapi apakah ada juga mungkin suami yang ternyata harus menjadi ayah tunggal gitu, atau ada situasi seperti itu nggak Om? Dan ada, bagaimana? pasti ada ya. Apakah
suami tunggal, single parent ya, single parent. Jadi suami tunggal atau ibu tunggal ya. Cuma karena ini memang topiknya tentang be a better dad, jadi tentang laki-laki. Jadi apakah ada suami tunggal? Ada, pasti ada lah ya. Entah itu karena memang istrinya meninggal gitu ya, atau mungkin memang perceraian yang tidak bisa dihindarkan dan anaknya ikut sama papanya misalnya gitu ya. Ya dia jadi ayah, orang tua tunggal gitu ya, jadi ayah. Itu ada sih, ada, dan di buku ini sebenarnya dibahas juga sih seperti itu. Dibahas juga seperti itu. Jadi penulisnya bilang kepada ayah tunggal itu pertama-tama adalah bahwa Anda tidak sendirian. Ada banyak orang yang situasinya seperti itu, menjadi orang tua tunggal, yaitu bapak single ya, bapak sendirian. Lalu yang kedua, ya tetaplah harus memperhatikan anak gitu ya. Karena anak itu sangat bergantung sekali kepada yang mengasuhnya dia gitu. Yaitu kalau diasuh oleh ayahnya, berarti sangat bergantung kepada bagaimana ayahnya memperlakukan dia gitu ya. Jadi sebagai pengganti ibunya juga, sebagai ayahnya juga gitu. Itu sangat penting sih ya. Betul, itu banyak kejadian gitu juga. Ada banyak kejadian, tapi ya tetap bisa ya, dan maksudnya tetap harus berusaha untuk yaitu menjadi ya ayah yang baik buat anak-anak gitu ya. Jadi walaupun mungkin ada situasi-situasi yang tidak bisa dihindarin kali ya Om ya, tidak bisa dihindarkan, tapi ya maksudnya karena itu kan mungkin ya istrinya meninggal atau memang ya mungkin memang akhirnya memilih bercerai atau apapun itu, tapi untuk anak-anak ya tetap ya dari sisi ayah atau yaitu kalau tadi ada ibu tunggal juga ya, tetap harus memperhatikan anak supaya anak juga yaitu ya merasa tetap dikasihi ya. Iya betul. Dan memang nggak bisa nggak bisa dilepaskan dalam kehidupan ini, apapun itu termasuk juga mendidik anak, yaitu berserah kepada kasih anugerah Tuhan ya. Ya jadi kita berserah pada kasih anugerah Tuhan dan kepercayaan bahwa Tuhan memang akan selalu memberikan berkat gitu ya, selalu menjagai, melindungi, dan mempunyai rancangan-rancangan yang luar biasa kepada si bapak maupun kepada anaknya. Ya itu kan keyakinan, kepercayaan dan juga pengharapan dari orang-orang yang percaya gitu ya. Jadi tidak sendirian gitu. Tidak sendirian dan tidak berusaha, oh saya pikir positif, saya berpikir positif, nggak kuat. Kalau cuma ngandelin itu aja sih nggak kuat. Harus mengandalkan kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan yang sudah menyelamatkan kita ya. Kuasa yang sudah menyelamatkan kita dari kuasa dosa gitu ya. Nah itu juga lah, kuasa itu juga yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mendidik anak walaupun jadi orang tua tunggal. Ya. Betul. Kalau dengan kekuatan sendiri sebenarnya untuk hal apapun juga nggak bisa ya Om ya, dengan kekuatan sendiri. Ya kalau ini juga ya sebagai Om dan Tante, sebagai suami dan istri juga tetap butuh pertolongan yang dari Tuhan ya. Dalam perjalanan, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin saya mau nambahin sedikit ini ya. Kalau dari yang di Amerika tadi yang udah dibilang itu ya, itu ada dampak sih ya, dampak yang besar sekali yang terjadi pada diri seorang anak ya, atau pada anak ketika terjadi perceraian. Pertama, ketika terjadi perceraian. Kedua, ketika tidak hadirnya figur seorang ayah gitu ya. Mungkin ayahnya ada tapi tidak menjalankan peranannya sebagai ayah, bisa. Atau ayahnya memang nggak ada juga gitu ya, bisa juga. Nah ini ada statistik dari Amerika ya, yang bikin penelitian. Statistik dari Father Facts edisi kelima, ini dari National Fatherhood Initiative tahun 2007. Nah laporannya nih seperti ini nih. Laporannya, anak-anak yang berasal dari ayah dan ibu yang sungguh-sungguh berkomitmen dengan pernikahan, mereka memiliki kesempatan 2 kali lebih besar untuk lulus kuliah, memiliki pekerjaan tetap, memiliki pernikahan yang baik, dan hidup sampai usia senja. Ya, itu penelitian di Amerika ya. Jadi
Artinya kalau ayah ibunya sungguh-sungguh berkomitmen dalam pernikahan gitu ya, artinya keluarga memang penting, ternyata dampaknya sangat positif dan sangat besar bagi si anak. Lalu penelitian selanjutnya itu adalah kepada anak-anak dari keluarga broken home. Nah, jadi dari keluarga broken home, tapi memang tidak ada yang mengurus juga gitu. Jadi bukannya broken home terusnya dia ikut sama keluarga lain yang harmonis, enggak. Jadi memang dia dari keluarga broken home tapi tetap tinggal sama keluarga yang broken home itu. Itu kecenderungannya adalah terlibat narkoba. Ini di Amerika ya, ini di Amerika. Indonesia saya nggak tahu, mungkin belum ada penelitian atau sudah ada tapi kita tidak tahu gitu ya. Terlibat narkoba, masuk penjara, drop out dari sekolah, menderita gangguan jiwa, kesulitan untuk mempunyai pekerjaan lebih dari setahun. Jadi kalau kerja itu nggak sampai setahun udah nggak tahan gitu ya. Mempunyai anak di luar nikah dan lain-lain. Jadi ada banyak hal yang negatif ya. Ini dari penelitian statistik yang ada di Amerika. Ya itu mungkin bisa menunjukkan pentingnya pernikahan yang utuh ya. Pentingnya bagi si ayah, bagi si ibu, dan juga bagi si anak. Sebenarnya ketika pernikahan itu utuh, yang berbahagia itu bukan cuma si anak, ayah ibunya juga. Ketika pernikahan itu tidak utuh tapi hancur, sebenarnya yang hancur bukan hanya si anak, tapi ayah ibunya juga hancur gitu ya. Jadi semuanya hancur sebenarnya. Betul. Itu. Ya. Jadi memangnya itu ya penting banget untuk ada, maksudnya untuk pernikahan yang utuh, karena ternyata ya itu memang di luar negeri, tapi kayaknya di mana-mana juga kalau papa saja atau mama saja dan ya mungkin kurang diperhatikan atau apa gitu ya, tetap kalaupun ada mama dan papa tapi mama papanya tidak memperhatikan juga sebenarnya sama aja kan gitu, maksudnya tetap betul. Anaknya betul. bisa seperti ini ya, bisa jadi salah pergaulan atau yang itu kalau yang kurang terperhatikan. Jadi memang penting banget dari suami dan istri, dari papa dan mama ini untuk ya mereka juga ya menunjukkan kasih dan ya maksudnya melakukan sebagaimana yang seharusnya papa dan mama lakukan gitu ya. Karena ya akan berdampak gitu ke anak-anak ya. Betul. Jadi sebenarnya kalaupun ya tadi yang maksudnya sebagai ayah tunggal atau ibu tunggal, selama dia memang bisa melakukan perannya gitu ya, mengasihi anak-anak, anak-anaknya tetap bisa menjadi orang yang hebat gitu ya, Om. Iya, dengan orang tua yang benar-benar memperhatikan anaknya, memperhatikan dirinya sendiri juga ya, dan juga berserah kepada Tuhan, ya itu memang anaknya juga akan baik ya, anaknya juga baik. Memperhatikan diri sendiri, jadi gini, anaknya, jadi nggak bisa si bapak itu memperhatikan anaknya, peduli gitu ya, pokoknya anaknya mesti sukses, diingin, tapi dia tidak memperhatikan diri sendiri. Misalnya dia tetap minum minuman keras gitu ya. Tapi kalau ke anak dia memang perhatian gitu, atau dia tetap suka begadang gitu ya. Nah itu kan merusak badan ya. Nah dan lain-lain lah misalnya gitu ya, yang harusnya dia tetap memperhatikan dirinya juga dan memperhatikan anaknya juga begitu. Tapi semuanya itu kan memang harus diserahkan kepada kasih anugerah Tuhan ya, sekali lagi ya. Karena segala sesuatu itu apalagi zaman sekarang, segala sesuatu itu sangat berat untuk dihadapi kalau kita tidak berserah kepada siapa yang kita percayai gitu. Begitu sih. Betul ya. Iya, jadi tetap kita bergantungnya sama kasih dan anugerah Tuhan ya. Iya. Supaya betul. bisa melakukannya. Jadi ya. Iya. Dan tadi menarik, berarti juga kalau gitu orang tua itu harus menjadi teladan ya. Maksudnya menjadi teladan, yaitu kalau ke anak-anak nggak boleh minum minuman keras, tapi sendirinya minum kan itu tidak menjadi teladan buat anaknya kan? Iya. Tapi ya itu penting jadi. Ya di sini di buku ini juga dibahas tentang suami itu harus mengasihi istrinya kan ya. Memang itu juga mungkin diambil dari Alkitab kan. Suami-suami kasihlah istrimu gitu kan ya.
Tapi selain daripada itu gitu ya, sebenarnya suami juga bisa banyak belajar dari istrinya karena sebenarnya istri mempunyai insting kekeluargaan yang lebih kuat dari suami dalam hal melindungi anak gitu ya. Nah ini juga ada apa namanya cerita juga. Jadi di pedalaman India gitu ya, seorang ibu di pedalaman India lebih memilih berkelahi melawan seekor harimau demi membela anaknya. Jadi ya biasanya kan harusnya orang takut lah sama harimau gitu ya. Tapi karena ini ada anaknya yang terancam, kalau ibunya sendirian sih mungkin ibunya lari. Tapi karena ini anaknya terancam malah dia menyerang harimau itu gitu ya, malah dia berani. Tapi itu kalau di pedalaman India lawan harimau ya. Tapi di negara lain, misalnya di Los Angeles gitu gimana? Nah, kalau di Los Angeles itu ada seorang ibu yang melawan panjangnya birokrasi dengan penuh keberanian demi mendapatkan bantuan bagi anaknya yang autis. Itu contohnya ya. Ya, jadi ibu itu instingnya jauh lebih kuat mungkin ya daripada suami. Jadi kalau ada anaknya butuh apa-apa, dia akan bela habis-habisan gitu ya. Nah itu yang apa selain daripada perintah Tuhan ya. Nah kalau tadi perintah Tuhan sih sebenarnya mungkin kita udah banyak dengar ya, kasihlah kasihlah istrimu gitu ya. Tapi dari segi fakta tadi gitu ya, suami itu sebenarnya harusnya bersyukur punya istri karena suami itu benar-benar sangat ditolong sama istrinya dalam hal mengasuh anak, dalam hal membela anak gitu ya. Lalu juga sebenarnya suami itu sangat tertolong oleh istrinya karena dia sebenarnya punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi suami itu kadang-kadang nggak tahu kelemahan dirinya gitu ya. Dia nggak tahu, dia sih ngerasa dirinya nggak punya kelemahan, dia hebat aja pokoknya mikirnya mah. Nah tapi istri biasanya bisa melihat dan biasanya ngasih tahu gitu ya. Nah tinggal masalahnya si suami mau dengar dan mau terima apa enggak sih. Apakah mau menyangkal gitu ya, apakah mau rasa malu terusnya marah, menyangkal atau gimana. Nah itu respon yang sebenarnya suaminya harus apa namanya bijaksana memilih mau berespon seperti apa gitu ya. Jadi dia harusnya bersyukur bahwa istrinya itu bisa menjadi penolong juga selain untuk anak, tapi penolong juga untuk memperbaiki dirinya sebagai manusia dan juga sebagai suami. Tapi juga ada hal lain lagi. Jadi ketika menikah punya istri, suami itu juga harusnya mengasihi istrinya bukan hanya karena perintah Tuhan dan bukan juga karena istrinya menolong dia gitu ya, menolong mengasuh anak dan juga menolong memperbaiki dirinya sebagai suami, sebagai laki-laki, tapi juga karena istrinya milih dia gitu ya. Jadi suami itu harusnya bersyukur karena istrinya milih dia, karena sebenarnya mungkin istrinya ada banyak yang lebih ganteng, yang lebih kaya, yang lebih baik hati gitu ya. Itu suka gitu. Ya kan? Tapi kenapa dia milih si suami gitu kan ya? Nah, itu sebenarnya suaminya harus merasa bersyukur dengan itu gitu. Kalau dia yang dipilih gitu. Gitu Jadi ya Tante ya? Ya, tahu diri dikit lah sebagai suami gitu. Oh, iya. Gitu Jangan ya Om sombong Tante. gitu, tahu diri lah. Istrinya udah milih dia gitu ya. Itu perlu. Iya. Jadi itu juga alasan kenapa suami harus mengasihi istri. Iya. Gitu ya. Minimal ada 3 itu ya. Jadi selain firman Tuhan ya ada hal-hal yang seperti tadi. Dan itu ya, jadi Lucu ya memang sebenarnya, tapi memang begitu gitu. Ya, makanya enggak supaya jangan sombong sendiri gitu ya Om ya. Ya, iya. Kita heran gitu ya. Ya maksudnya kalau suami mungkin jadi pede, ya kan aku kan hebat gitu, jadi makanya padahal harus melihat juga dari sisi bahwa ya istri juga kok bisa memilih saya ya yang kayak begini gitu ya Om ya. Wow, betul. Ayo dengarkan ya Sobat Impact Talk, para suami dan para istri berarti harus saling bersyukur dan saling memuji juga ya, maksudnya harus bersyukur yang pasti ya. Kalau suami ya, ayah ini kan be better dad ya, jadi dari pihak laki-laki ya. Jadi kalau si pihak laki-laki atau suami atau ayah itu punya kesadaran seperti itu, punya pemahaman, kesadaran dan tahu diri seperti itu, maka dia akan
jauh lebih menghargai istrinya, jauh lebih mengasihi istrinya, gitu ya. Kalau misalnya dia kegeeran, ngomong ke istrinya dalam hati gitu, lu untung dapat gua gitu. Wah itu mungkin sikapnya jadi beda gitu ya. Itu sebenarnya yang untung siapa nih? Belum tentu juga gitu kan ya. Mungkin dianya untung, istrinya rugi juga gitu. Enggak Om, untung dua-duanya Om. Amin, amin. Amin. Gitu. Kan sudah saling memilih, saling memilih. Iya, betul. Dua-duanya Om. Iya, amin. Amin. Ya. Nah, jadi ini berarti ada step-stepnya nggak Om? Ada caranya? Kalau dari buku ini sih nggak ada ya. Jadi dari buku ini ya dibilang mengasihi ya. Cuma mungkin ada 3 ide ya. Buku ini ngasih 3 ide untuk suami gitu atau ayah memperkuat pernikahannya gitu. Ya. Apa aja tuh Om? Ini nomor 1, singkirkan pesaing-pesaing istri dengan sungguh-sungguh. Nah ini sebenarnya waktu baca ini saya apa agak maksudnya nih Om? Ya benar. Jadi saya agak bingung nih. Pesaing istri itu apa? Nah mungkin ini maksudnya laki-laki yang dulunya punya banyak fans gitu ya, punya banyak pacar lah mungkin gitu ya, atau mungkin dia punya banyak kenalan yang kualitas unggul juga mungkin ya mungkin. Gitu. Jadi itu dia, jadi disarankan singkirkan pesaing. Jadi kalau udah menikah jangan mikirin perempuan lain, intinya begitu. Kalau udah menikah jangan pikirkan perempuan lain. Gitu ya. Jadi pikirkan aja istri dan anak gitu ya. Kan istilahnya itu ya Om ya, apa yang pakai kacamata kuda. Ya. Kalau udah menikah pakai kacamata kuda, jadi ngelihatnya cuma yang istri atau suami yang di depan gitu ya. Yang ada di hadapan. Pakai kacamata kuda, tapi arahnya mesti tepat ya. Oh iya, harus tepat. Jangan sampai kacamata kuda arahnya malah ke yang lain, wah itu jadi bahaya. Iya. Jangan sampai. Ya itu yang pertama itu sih. Jadi jangan sampai ada pesaing istri. Tapi saya ngelihat, saya berpikir mungkin pesaing istri itu bukan hanya perempuan, gitu. Bisa juga buat si bapak atau suami ini saingan istrinya itu bukan perempuan tapi hobinya. Ya mungkin bikin perkutut gitu ya, perkutut, kyuk gitu ya. Atau mungkin sepedaan, goes-goes gitu ya. Jadi Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat dia kerja capek gitu ya di kantor misalnya. Sabtu Minggunya dia goesan sama teman gitu ya. Mungkin atau mungkin dia ikut geng mobil tertentu atau geng motor tertentu gitu ya. Lalu touring kemana. Atau mungkin dia lebih suka hobi mancing gitu ya. Jadi bisa juga mungkin kalau menurut saya pesaing istri itu mungkin bukan perempuan lain tapi hobinya. Mungkin ya hobinya. Atau mungkin dia suka baca Kopingho atau nonton film silat, jadi istrinya nggak dipeduliin. Gitu. Kopingho apa ya Om ya? Oh iya, saya juga nggak tahu tuh apa. Tiba-tiba aja sih. Oh, iya. Saya juga kurang tahu. Kopingho. Iya. Tiba-tiba aja itu. Tiba-tiba. Nah itu ya. Pada zamannya ya Om ya, buku pada zamannya. Udah ketahuan banget ya umur saya ya. Jadi mungkin saingan istri itu bisa itu. Betul. Nah yang kedua selain menyingkirkan pesaing, jadi biarkanlah istri tanpa saingan, biarkanlah istri jadi ratu gitu ya, yang nggak ada saingannya. Yang kedua, temukan kesukaan dan ketidaksukaan istri. Nah gitu. Jadi sebagai suami itu perlu juga sih nyatetin kesukaan istri saya apa ya, catetin gitu ya. Misalnya makanan kesukaan, misalnya hobi kesukaannya, bacaan kesukaannya, film kesukaannya gitu ya. Nah, tapi perlu tahu juga ketidaksukaannya apa. Oh, dia tidak sukanya ini. Nah, jadi si suami itu harus mencintai istrinya itu melalui kedua hal itu gitu. Melalui kesukaannya dan ketidaksukaannya gitu. Nanti bisa juga mengasihi istrinya dengan kesukaan si suami gitu ya.
Jadi ngajak, misalnya suaminya suka apa, istrinya diajak juga, mungkin bisa jadi suka juga. Jadi itu bisa menemukan kesukaan-kesukaan. Itu yang kedua ya. Lalu kalau yang ketiga, pahami dan gunakan bahasa cinta istri Anda untuk berkomunikasi dengan istri. Kan ada 5 ya kalau nggak salah ya, bahasa cinta itu ya. Jadi kalau bahasa cintanya istri misalnya quality time, sama kata-kata yang encourage gitu ya, kata-kata yang mendukung gitu ya, quality time, kata-kata yang mendukung, sama pelayanan, melayani, ya jangan kasih hadiah, nggak usah kasih hadiah, ya kasih quality time gitu, kasih aja kata-kata yang melayani, hadiah mah buat dia seneng tapi nggak terlalu bukan, iya betul. Ya gitu. Ya gitulah pokoknya mesti ngerti gitu ya dan digunakan gitu. Ya. Ya tiga itu sih. Iya betul ya. Tadi juga berarti nih Om dan Tante udah saling tahu kan ya kesukaan dan ketidaksukaannya. Nah ini sebenarnya kan menarik ya. Maksudnya begini. Kalau orang udah menikah 25 tahun atau mungkin 40 tahun, kan orang itu kan berubah ya sebenarnya. Jadi ada orang yang waktu 5 tahun pertama pernikahan tuh si suami sukanya ini, si istri sukanya ini. Tapi setelah 10 tahun mungkin berubah kan ya, mungkin berubah. Misalnya kayak saya dulu sih nggak akan mau makan makanan yang ada kuah. Gitu. Nggak mau, pasti makannya makanan yang yang kering, yang ini gitu ya. Nah sekarang saya sukanya makanan yang ada kuah, yang panas, hangat gitu ya. Nah mungkin itu pengaruh umur sih masalahnya. tapi Tante mengerti kan gitu, maksudnya Tante tahu dan itu dia. kan? Jadi artinya betul. Jadi artinya maksudnya temukan kesukaan dan ketidaksukaan istri Anda itu tidak bisa berhenti hanya sekali, terusnya kita nganggap itu akan bertahan selamanya seumur hidup. Enggak. Justru seninya itu kan gitu kan. Orang kan nganggap, oh kalau sama istri mah bosen, saya mau udah kenal dia. Nah sebenarnya ketika dia bilang, saya mau udah bosen, saya udah kenal dia sebenarnya nggak kenal istrinya. Karena setiap orang itu sebenarnya berubah. Jadi nggak bisa orang bilang, oh saya udah kenal istri saya luar dalam 100%, kiri kanan atas bawah segala macam, nggak bisa. Karena pasti berubah gitu. Betul. Pasti berubah. Nah, apakah dia bisa cukup jeli melihat perubahannya atau enggak? Mungkin dia bilang saya udah kenal karena dia nggak cukup jeli melihat perubahannya. Jadi dia nganggap istrinya tuh ya begitu sama aja nggak berubah dan dia sudah tahu itu. Gitu. Padahal sebenarnya dia tidak jeli melihat. Gitu. Padahal setiap saat, maksudnya setiap hari juga bisa ada perubahan ya. Iya. Mungkin tahun lalu istrinya suka sepatu yang model apa, tahun ini beda model suka sepatunya. Iya, kan modelnya berubah memang tiap tahun. Nah itu dia. Itu baru sepatu kan, belum yang lain. Mungkin dulu suka kertas yang warnanya biru, sekarang suka kertas yang warnanya merah, gitu kan lembarannya. Lembaran. Tapi nanti suka juga, udah nggak suka yang merah lagi, ntar suka kertas yang kecil-kecil tuh yang lembarannya warnanya hijau, gitu. Iya. Yang ada gambar orang asing itu tuh gitu. Udah berubah ya dari yang yang merah ke yang hijau. Biru ke merah terusnya ke warna hijau gitu ya. Greenback gitu. Iya betul. Dan ya kalau bicara yang bahasa kasih juga bisa berubah juga kan, yang menjadi yang utama, maksudnya bahasa kasih yang utamanya itu bisa berubah. Karena ya pengalaman aku host. Oh iya, wow. Ya salah satunya yang quality time gitu. Tadinya itu bukan yang maksudnya bukan yang pertama, tapi ternyata sekarang ya itu waktu kita kan ya kadang suka pengen tes lagi gitu. Oh ternyata tingkatannya itu ternyata untuk saat berubah, ini kita berubah, karena ya untuk saat ini kalau dilihat dengan situasi kita gitu, maksudnya ya mungkin lagi ada apa yang ya kita lebih butuh, kita ternyata lebih butuh quality time untuk saat ini. Tapi nanti ya mungkin ya kalau kayak tadi mungkin untuk kapan dikasih hadiah juga senang. Ya tapi memang
Ya sekali-kali seneng ya Tante. Benar, Tuh benar, Om. benar. Ya, tapi betul, Betul, betul. benar juga yang sebagai suami dan istri kita akan terus belajar ya. Ya kalau di Betul. sini Ya, saat justru itu. di sini dibilangin Iya, tentang kesukaan dan ketidaksukaan, ya betul, setuju Om gitu, memang iya. akan bisa terus berubah gitu ya. Makanya ya kita harus terus belajar, makanya nggak akan bosen ya Om ya. Nggak Nggak akan akan bosen kalau karena misalnya. akan ada hal baru terus setiap Iya, harinya. betul, justru itu. Kalau misalnya bosen dan tidak merasa ada hal yang baru, berarti dia kurang jeli melihat istrinya. Dia kurang Betul. apa ya, kurang teliti memperhatikan atau kurang malah nggak memperhatikan mungkin. Makanya karena nggak memperhatikan, dia nggak tahu ada perubahan-perubahan yang sebenarnya malah bikin seru gitu ya, bikin nggak bosen. Ya gitu sebenarnya sih. Wow, asik-asik ini Om. Seru. Iya. Ternyata memang terus bisa pasti kita akan terus dan harus terus belajar ya, baik sebagai suami dan sebagai istri juga, ya memang dalam hari ini kita belajarnya karena dari bukunya Be a Better Dad Today ya, jadi lebih dari sisi suami, tapi sebenarnya ya gitu ya, suami dan istri kita ya terus belajar, saling mengenali, saling mengasihi ya. Terima kasih nih Om dan Tante, dan mungkin ada pesan-pesan ini untuk sobat-sobat Impact Talk. Oh, ya buat sobat-sobat Impact Talk, dan juga ini pesannya buat saya sendiri juga gitu ya. Pertama, jangan biarkan ada pesaing atau ada saingan buat istri. Gitu ya. Itu harus benar-benar diteliti, dipikirin ada nggak sih sebenarnya saingannya istri gitu ya. Ya kadang-kadang kerjaan juga jadi saingan istri ya kadang-kadang ya. Ya itu cobalah dipikirkan secara bijak, kira-kira ini bagaimana mengaturnya gitu ya, karena pekerjaan juga penting lah ya, kita tidak bisa menyangkali gitu ya, dan memang butuh kebijaksanaan sih, apakah itu sebenarnya pekerjaan sebagai saingan bagi istri atau bukan, pekerjaan itu malah sebenarnya adalah mendukung istri gitu ya, itu bisa juga. Yang kedua ya itu tadi, temukanlah kesukaan dan ketidaksukaan istri, karena kesukaan dan ketidaksukaannya itu bisa berubah gitu ya, setelah berapa tahun mungkin akan berubah, dan itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan buat suami ketika bisa memperhatikan itu ya. Oh ternyata dulunya gini sukanya, sekarang oh sukanya gini, mungkin jenisnya sama tapi ada perbedaannya. Dan yang ketiganya lagi, pahami dan gunakan bahasa cinta istri Anda. Jangan bahasa cinta istri orang lain ya, bahasa cinta istri Anda sendiri aja yang dipahami dan digunakan. Jangan jadi lebih jago gitu, tahu bahasa cinta istri orang lain, wah itu mah cari gara-gara ya. Jadi fokus aja ke istri sendirilah gitu. Betul, wow, iya. Betul-betul Om. Jangan sampai ke yang orang lain, justru yang mengenalinya ya istri sendiri ya, istri sendiri, suami sendiri. Wah, orang lain mah nggak usah, udah ada yang perhatiin kan. Kalau orang lain udah ada yang perhatiin, orang lain sendiri. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih nih Om dan Tante sudah berbagi ini di siang hari ini. Thank you. Nanti besok-besok lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya, kita ketemu lagi. Terima kasih untuk pesan-pesannya, dan Sobat Impact Talk juga terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti Impact Talk. Jangan lupa untuk mengikuti setiap hari Rabu dan Jumat ya di YouTube channel ini. Dan untuk siang hari ini sampai di sini dulu. Saya Debbie, host. Saya Rain. Saya Siwi. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya.